Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Olegetri, NIM 2220190096. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di dalam fikih ibadah. Yang pertama yaitu kitab nikah, kehidupan keluarga. Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi masyarakat kecil untuk membentuk insan yang sehat, kuat, sejahtera, bahagia. Untuk itu, diperlukan adanya pedoman atau juga bagi anggota keluarga di dalamnya mencapai hakikat keluarga sakinah. Yang pertama yaitu kewajiban suami terhadap istri. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suami. Ketiga, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang berikutnya yaitu sebab-sebab putusnya pernikahan. Yang pertama yaitu kematian, kedua nusyus, ketiga syika, keempat talak, dan kelima fasya. Iddah dan rujuk. Pengertian iddah berarti bilangan. Menurut istilah, ialah suatu masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah suaminya mati atau bercerai darinya. Rujuk, yaitu kembali. Menurut istilah syara, rujuk ialah mengembalikan istri yang sudah ditalak kepada nikah yang masih dalam keadaan beriddah. Yang berikutnya yaitu faraid atau pewarisan. Faraid sendiri artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syara, adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris satu. Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Yang pertama yaitu dikeluarkannya zakat 2,5% hartanya. 2. Dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah. 3. Ditunaikannya wasiatnya. 4. Dibayar hutangnya. Berikut yaitu rukun dan syarat waris mawaris. Rukun waris mawaris yang pertama maurud, kedua muwaris, ketiga waris. Syarat waris mawaris yang pertama matinya muwaris, dua hidupnya muwaris, dan ketiga tidak adanya penghalang mewarisi. Berikut zakat yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang berikutnya itu tujuan zakat, mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua yaitu membantu pemecahan permasalahan dihadapi oleh para garimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Jenis barang zakat fitrah untuk Muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 25 gram. Yang kedua yaitu zakat mal. Harta yang wajib dizakatkan adalah zakat emas, perak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat hasil tambang, zakat harta pertemuan, zakat binatang ternak, dan zakat profesi. Yang berikutnya itu saum. Saum siam berarti imsak, menahan atau berpantang atau meninggalkan. Dasar hukum saum. Saum Ramadan adalah saum satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin. 3 yaitu rukun dan syarat saum. Dibagi menjadi beberapa yaitu A. Islam, B. Balik dan berakal, C. Suci dari haid dan nifas atau ini tertentu bagi wanita, D. Kuasa atau ada kekuatan. 4. Hal-hal membatalkan saum. Adapun hal-hal yang membatalkan saum adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja seperti makan atau minum. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. Berikut. Haji.
Pengertian ibadah haji menurut bahasa haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji yaitu haji hukumnya wajib ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat haji. Syarat rukun dan wajib ibadah haji yaitu pertama, syarat-syarat para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Islam dan berakal. B. Balik dan merdeka. C. Sehat dan mampu. 2. Rukun haji. Yang pertama yaitu ihram atau berniat. 2. Wukuf atau hadir di Arafah. 3. Tawaf, ifadat, syai. Yang E. Mencukur rambut atau talut. F. Tertib. Wajib haji yaitu ihram dan miqat. B. Bermalam di Musdalifah. Yang C. Melempar jumrah Akabah. Yang D. Melempar jumrah ulah, wusta, dan Akabah. Berikutnya yaitu 4. Sunnah-sunnah haji di antara sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, syai, dan wukuf, yaitu A. Mandi sebelum ihram. B. Menggunakan kain ihram yang baru. C. Memperbanyak talbiyah. D. Melakukan tawaf kudum atau kedatangan. Yang E. Salat 2 rakaat tawaf. Yang F. Beramalan di Mina. Yang G. Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Yang H. Tawaf wada atau perpisahan. Yang berikutnya itu dilarang ibadah haji. Yang dimaksud larangan haji adalah larangan saat berihram antara lainnya yaitu pertama, menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. Yang ketiga, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan. Yang keempat, memakai wangi-wangian kecuali sebelum memakai ihram. 5. Melamar, menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah. 6. Bersetubuh atau seagama. Yang ketujuh, membunuh binatang. Umroh. Umroh ya, yang pertama yaitu pengertian umroh secara etimologi. Umroh berarti mengunjungi. Hukum umroh menurut para ahli fikih. Para ahli fikih sepakat bahwa legalitas umroh dari segi syarat dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakan. Tata cara umroh ada beberapa urutan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh. Yang pertama yaitu ihram dari miqat, lalu sholat sunat ihram. Yang kedua yaitu datang ke Mekah dan mengucapkan talbiyah. Ketiga, kemudian ke Masjidil Haram mengerjakan tawaf sebanyak 7 putaran dan setelah selesai tawaf disunahkan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Yang keempat, setelah itu keluar untuk menuju ke Safar guna mengerjakan syai sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. 5. Selesai dari syai, kemudian tahallul dengan mencukur rambut. Berikutnya yaitu hikmah haji dan umroh.
banyak hikmah yang bisa didapat dari haji dan umroh, diantaranya yang pertama, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menumbuhkan semangat berkorban, sebab haji dan umroh butuh banyak pengorbanan. Salah satunya pengorbanan harta. Yang ketiga, mengenal berbagai tempat bersejarah di antara Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zamzam, Mekah, Madinah, Arafah, Mindah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya yaitu perbedaan haji dan umroh. Beberapa perbedaan antara haji dan umroh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibadah umroh tidak memiliki waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Yang kedua, umroh tidak ada melontarkan jumrah, tidak ada wukuf di Arafah, dan tidak ada pula singgah di Muzdalifah. Yang ketiga yaitu tidak adanya jamak antara dua sholat seperti dalam pelaksanaan di ibadah haji. Sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.